Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Kubosan wa Mobo Yurusanai episode 1 sampai 3. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Siswa sekolah menengah Junta Shiraishi memiliki tujuan sederhana untuk menjalani masa muda yang memuaskan. Namun mencapai tujuan ini tampaknya lebih sulit dari yang diharapkan, karena semua orang di sekitarnya sering tidak memperhatikannya karena kurangnya kehadirannya. Faktanya, ketidakhadiran Shiraishi sangat parah sehingga orang-orang percaya bahwa kursinya di kelas selalu kosong, dengan anggapan yang salah bahwa dia sering bolos kelas. Bahkan ada desas-desus aneh yang beredar di kelas bahwa mereka yang berhasil melihat Shiraishi akan diberkati dengan keberuntungan untuk hari itu. Hingga saat ini satu-satunya orang yang mengetahui keberadaannya adalah Nagisa Kubo, gadis yang duduk di sebelahnya. Cerita berlanjut dengan Shiraishi yang lagi buka Google. Nagisa pun melihatnya. Shiraishi di situ sedikit gugup. Pas Nagisa melihat jelas, dia pun langsung memotretnya. Shiraishi makin panik dan menyuruh untuk dihapus. Terungkap Nagisa Kubo ini adalah orangnya pandai belajar, pandai juga olahraga. Shiraishi bergumam bahwa dia tidak pantas dekat dengannya. Nagisa yang mau ngajak Shiraishi, dengan cepat Shiraishi menolaknya. Tapi apalah daya, kalau nggak mau maka foto tadi akan disebar. Ternyata di sini Shiraishi ini disuruh-suruh apa yang Nagisa katakan harus dilakuin. Pada saat itu masih dalam pelajaran. Di saat yang sama guru kakek bocil yang ngajar dia menyuruh Shiraishi untuk duduk. Semua yang ada di kelas langsung melihat ke si Shiraishi. Nagisa yang senang, sebaliknya Shiraishi sangat malu. Tetapi Shiraishi ini gak marah sama sekali karena kepolosannya. Setelah pulang sekolah, Nagisa dan dua temannya yang pulang bersamaan, mereka pun ngomongin si Shiraishi. Si rambut pink bilang untuk hari ini dia bisa melihat si Shiraishi, ya biasanya tidak ketemu. Ya menurutnya ini beruntung. Si rambut pink juga kaget yang mana Shiraishi ini gak pernah bolos sekolah pas SMP dulu. Rambut pink mengira dia itu bolos terus. Setelahnya Shiraishi yang pulang dari sekolah, dia pun bergumam bahwa dirinya tak punya tempat menikmati masa mudanya. Tetapi menurutnya membaca komik kehidupannya tidak begitu buruk. Keesokan harinya Shiraishi yang lagi duduk di dalam kelas, Nagisa pun nyamperin dirinya dengan muka juteknya. Shiraishi yang mengira Nagisa ini marah padanya, tetapi si Nagisa menyuruh untuk mengingat tadi pagi menurutnya. Shiraishi yang mengingat dia ini membeli minuman dan roti ke supermarket. Di situ kasir yang gak ngelihat Shiraishi, kasir itu pun kaget dan meminta maaf. Setelah itu dia berangkat sekolah. Tetapi setelah mendengar ceritanya si Shiraishi, menurut Nagisa Shiraishi ini gak ingat pas tadi ketemu dirinya. Maka dari itu Shiraishi ini dapat hukuman lagi atau diprank oleh Nagisa. Prank ini agak sedikit gugup karena Nagisa meminta untuk duduk di pangkuannya. Shiraishi menang banyak. Dia merasa rasanya yang lembut. Tidak cuma itu, wangi parfumnya pun semerbak. Tetapi itu kalau orang lain pasti mikir begitu. Shiraishi ini tidak sama sekali merasakannya. Setelah itu Nagisa memaafkan kesalahan Shiraishi. Shiraishi yang penasaran dengan kesalahannya, Nagisa menjawab ini rahasia. Shiraishi sadar bahwa dirinya telah dipermainkan oleh Nagisa. Di saat yang sama Nagisa pun nongol. Shiraishi bilang dia ini seperti hewan peliharaannya dan mainan baginya. Nagisa pun tidak menjawabnya karena kalau dijawab nantinya tidak seru. Di saat pelajaran berlangsung, guru kakek bocil itu pun bertanya siapa yang bisa menjawab soal itu. Dengan pedenya si Nagisa mengangkat tangannya. Tapi bohong, dia ini nggak tahu. Nagisa malah melemparkannya ke si Shiraishi. Shiraishi kaget bukan main. Shiraishi yang nggak tahu, dia pun bingung mau ngapain. Ternyata Nagisa tahu soal itu dan dia cuma pura-pura dan ngasih tahu kepada Shiraishi. Jawabannya pun benar. Di saat yang sama Nagisa bilang bahwa nantinya kalau dia nggak tahu jawaban maka meminta Shiraishi untuk memberitahunya. Tidak lama berselang, guru bocil itu pun menyuruh Nagisa untuk menjawab soal lain. Pas banget di situ Nagisa meminta jawaban ke si Shiraishi. Nagisa berterima kasih kepada Shiraishi. Keesokan harinya di waktu libur sekolah, Shiraishi yang lagi duduk di taman, Nagisa pun nyamperin. Mereka pun mengobrol. Shiraishi bercerita dia ini tadinya mau membeli game, tapi dia melihat orang bagiin tisu, lalu dia berusaha dapat tisu itu. Tetapi orang yang memberikan itu tidak melihatnya karena dia ini nggak ngomong. Di saat langsung ngomong, dia mendapatkan tisu itu. Cuma dengan tisu Shiraishi ini kesenangan banget. Di saat yang sama Nagisa memfotonya. Tidak cuma itu, Nagisa meminta untuk selfie bareng.
Shiraishi yang sedikit tegang Nagisa ini malah menyuruh untuk mendekat. Setelahnya Nagisa meminta tukeran PIN atau nomor WA. Nagisa bilang kapan-kapan kita pergi bareng. Shiraishi yang mendengarnya begitu gugup gak karuan. Setelahnya Nagisa yang mau pulang, dia bergumam bahwa dirinya Shiraishi ini sudah banyak menghiburnya. Malam harinya Shiraishi pun tidak menyangka dengan tukeran nomor HP dengan Nagisa. Dia juga bisa selfie bareng sama Nagisa. Yang mana menurut Shiraishi dia ini baru pertama kali bertukaran nomor WA dengan teman sekelasnya. Di saat dia mikir ini cuma tukeran nomor WA doang dan gak bakalan chatan, di situ Nagisa ngechat. Nagisa menanyakan kapan pergi bersamanya ini. Di tempat lain Nagisa yang nunggu balasan. Di saat Shiraishi membalas malah dipanggil bahwa kamar mandinya sudah kosong. Nagisa ini kayaknya jatuh cinta nih pada Shiraishi ini. Sampai-sampai foto selfie-nya ini dicium olehnya. Besoknya mereka pun bersekolah kembali. Shiraishi yang ngantuk, dia melihat Nagisa malah tertidur dan tidak seperti biasanya. Di saat bangun dan menyapa Shiraishi, Nagisa malah kembali tidur. Setelahnya Shiraishi pun berolahraga dengan lari. Setelah selesai, Shiraishi ketemu Nagisa. Shiraishi yang menjauh karena banyak keringetan dan bau. Nagisa di situ malah mencium bajunya itu. Dengan tidak terbiasa, Shiraishi ini mundur karena kalau begitu caranya jantung dia terasa akan copot. Di saat itu pun Nagisa memberikannya tisu biar wangi. Di situ Nagisa terus menatap Shiraishi. Nagisa bilang ternyata wanginya dia ini sama dengan Shiraishi. Shiraishi pun sedikit tidak percaya. Di saat Nagisa mau ganti baju, dua temannya datang dan meminta tisu itu. Dengan cekatan Nagisa tidak memberikannya. Beberapa hari kemudian di saat libur sekolah, Shiraishi pun tahu bahwa hari ini pertama penjualan komik Sword and Magic yang sudah dia nantikan. Dia pun langsung meluncur ke toko komik. Sesampainya di toko, di saat mau buka pintu, dia pun tidak tahu cara bukanya. Nagisa yang melihat dari kejauhan, dia pun nyamperin dan membantu membukanya. Setelah masuk, Shiraishi pun sangat senang banget. Di saat yang sama, Nagisa daripada beli komik yang sama tapi jilid satunya, mending minjem aja ke si Shiraishi. Nagisa meminta membawa komiknya pas nanti sekolah. Di saat jalan rumahnya searah dan Shiraishi bilang pulang ke rumahnya cuma 5 menit, Nagisa yang mendengar dia ini mau ke rumahnya aja untuk ambil komiknya. Shiraishi pun kaget. Setelahnya sampai di rumah, Shiraishi pun meminjamkan jilid 1-3. Di saat yang sama Nagisa pun bilang bahwa rumahnya dia ini tidak jauh dari situ. Dan juga menanyakan keberangkatan sekolahnya. Karena Shiraishi berangkat lebih awal dari Nagisa, jadi belum pernah ketemu. Besok paginya Nagisa ini bangun pagi-pagi, kayaknya pengen berangkat sekolah bareng Shiraishi. Nagisa pun dandan biar Shiraishi kelepek-kelepek. Di saat mau sarapan, bibinya pun merasa aneh dan tidak biasa karena berangkat pagi. Bibi ini pembantunya kali. Di situ bibinya ini mencium rambutnya Nagisa. Dia bilang Nagisa memakai parfumnya dia yang mahal. Bibinya memanas-manasi si Nagisa yang bilang naksir sama seorang cowok. Nagisa yang risih dan kena mental, dia langsung berangkat. Pas mau berangkat pun bibinya ini terus memanas-manasinya. Setelah berangkat, Nagisa pun nungguin Shiraishi datang dan biar bisa berangkat bareng. Tak lama berselang, Shiraishi pun datang dengan mereka berangkat berjalan bersama sembari ngobrol. Shiraishi bilang bahwa ini pertama kalinya berangkat sekolah bareng. Pas SD pun Shiraishi ini berangkat sendiri terus. Di saat di pertengahan jalan, Nagisa meminta ngobrol dulu karena waktu yang masih lama. Selagi mereka ngobrol, setelahnya datanglah dua temannya Nagisa. Di situ temannya Nagisa tidak menyadari adanya Shiraishi. Dengan itu Shiraishi pun berangkat duluan. Di saat di sekolah, Shiraishi bergumam bahwa tadi cuma kebetulan berangkat bersama. Menurutnya bukan berarti mengubah kesehariannya, menemukan atau menatapnya. Dan hari itu pun berakhir begitu saja. Setelahnya pulang dari sekolah, selagi di pinggir jalan, Shiraishi pun kecipratan air kotor karena mobil. Dia berpikir ini tidak biasa. Tetapi dia yang merasa ada yang sadar keberadaannya. Di saat yang sama datanglah si Nagisa. Nagisa pulang menyuruh untuk cepat pulang karena baju Shiraishi ini kotor. Sesampainya di depan rumah, terus Nagisa yang pamit pulang. Di situ pintu rumahnya Shiraishi terkunci dan Shiraishi gak bawa kunci serep. Orang tuanya mungkin lagi keluar. Nagisa yang mendengar suara pintu, dia dengan cepat kembali lagi. Karena orang tuanya baliknya 2 jam lagi, Nagisa pun mengajak Shiraishi ke rumahnya untuk bersih-bersih yang pakaiannya kotor ini. Sesampainya di rumah Nagisa, Nagisa nganterin ke kamar mandinya. Di saat yang sama Shiraishi ini melihat barang bagus. Di situ si Nagisa langsung menutupinya.
Di saat Nagisa nyiapin buat ganti bajunya, dia memilih baju olahraganya yang dipakai kemarin ini dan menaruhnya di atas mesin cuci. Sesudah selesai, Shiraishi berterima kasih karena sudah boleh mampir dan juga meminjamkan bajunya. Setelahnya Shiraishi pun pamitan pulang. Setelah di jalan, Shiraishi ini mulai baper kayaknya. Besoknya Shiraishi pun membalikan baju yang dia pinjam kemarin selagi di dalam sekolah, yang mana ujian semester akhir akan selesai dan juga musim salju pun akan tiba. Selesainya pelajaran, Shiraishi ini dengan buru-buru membereskan buku ke tasnya. Nagisa yang nanya, ternyata Shiraishi bilang ada urusan. Musim salju pun tiba. Di situ terlihat ada bocil yang lagi main salju. Di saat yang sama datanglah warga dan menanyakan kepada si bocil ini yang sendirian. Ternyata bocil ini dijaga Shiraishi dan bocil ini adalah adiknya yang bernama Seita. Selagi jagain bocil, Shiraishi pun kedinginan. Tak lama berselang seperti biasa, muncullah Nagisa. Selagi mereka mengobrol, Seita pun nyamperin. Shiraishi pun menyuruh Seita untuk menyapa Nagisa. Nagisa yang lagi pegang minuman, Seita ini pengen minuman itu. Nagisa pun memberikan untuk Seita. Seita disuruh bilang terima kasih kepada Nagisa. Seita yang minum dan dia menyukainya. Di saat bersamaan, Seita ini menyuruh Nagisa untuk ngerasain minumannya itu. Tidak cuma Nagisa, Shiraishi pun disuruh cobain. Sesudah itu Shiraishi yang udah pulang, dia pun baca komik yang lagi panas-panasnya. Komik itu adalah tentang kerajaan. Karena belum ada, dia pun pergi ke toko komik, tapi yang jauh karena dia ini mau membeli komik yang sus. Di saat sudah ketemu, dia tidak bisa mengambilnya karena banyak orang. Shiraishi pun menunggu orang-orang itu tidak ada. Sesudah menunggu lama, akhirnya mereka menyingkir dari sana. Dengan cepat Shiraishi memilih-milih dan ketemu komik sus ini. Dia pun berpikir ini mirip si Nagisa. Di saat mau membaca, pelayan pun datang dan bilang ke Shiraishi masih belum cukup umur. Shiraishi pun berusaha ngeles dengan bilang cuma untuk mengembalikan ke tempatnya lagi. Tapi si pelayan tidak percaya. Si pelayan ini adalah bibinya si Nagisa. Akhirnya Shiraishi membeli majalah komik sus. Setelah pulang, si pelayan melihat ada yang jatuh dan mengambilnya. Ternyata tanda pengenal Shiraishi yang jatuh. Malamnya bibi Nagisa menyuruh Nagisa untuk membalikan tanda pengenal itu. Karena bibinya ini tahu soalnya sekolahnya sama. Di saat yang sama si bibi bilang si cowok itu udah membaca buku yang sus banget. Nagisa yang mendengar dia langsung kaget. Si bibi pun menambahkan si Shiraishi ini kegoda dengan sus yang aduhai dan jiwa muda bingit. Besok paginya Nagisa pun memperlihatkan kartu pengenal itu kepada Shiraishi. Di saat mau membalikan, di situ Nagisa bilang bahwa bibinya yang nemuin itu di toko bukunya. Di saat yang sama Nagisa menanyakan ke Shiraishi apakah dia ini suka boba yang gede. Shiraishi pun panik bukan main. Shiraishi bergumam apakah Nagisa ini ada di toko pas beli ini. Dikasihlah kartu pengenal itu. Shiraishi di situ mengira sudah salah paham dan mau bilang dia ini tidak membacanya. Setelahnya di rumah, Nagisa dan bibinya yang mana Natal sebentar lagi, bibi pun menanyakan apakah Nagisa ini sudah punya rencana untuk Natal nanti. Sementara si bibi sudah ada rencana mau reunian. Keesokannya lagi, Shiraishi dan Nagisa yang sedang ngobrol. Nagisa bilang kepada Shiraishi apakah masih ingat janji waktu itu. Janji buat pergi bareng. Nagisa yang menanyakan untuk hari yang kosong, Shiraishi bilang setiap hari kosong jadi free. Nagisa pun meminta hari Sabtu minggu depan jam 1 siang ketemuan di depan stasiun. Shiraishi yang melihat kalender, dia sadar bahwa hari Sabtu pekan depan itu adalah hari Natal. Singkat cerita, hari pertemuan pun datang. Shiraishi datang ke tempat setengah jam sebelumnya. Setelah lama menunggu, Nagisa pun datang dan meminta maaf sudah menunggu lama. Setelahnya Nagisa ngasih kado kepada Shiraishi. Sesudahnya Nagisa pengen tukeran kado nyatanya. Nagisa menyuruh membelikan apa aja, diberi waktu 15 menit. Pas mau beli, Shiraishi bingung hadiah apa yang cocok untuk Nagisa. Nagisa yang sudah kedinginan, Shiraishi pun datang dan memberikan hadiahnya kepada Nagisa. Shiraishi membelikan sarung tangan. Walaupun sarung tangan, Nagisa pun sangat kesenangan. Nagisa memberitahu bahwa dirinya memberikan hadiah baju warna kuning dan bertuliskan protagonis. Nah, inilah akhir dari episode 1 sampai 3. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.